Ibrani 9 ayat 22. Bapak Ibu Saudara, ya, saya baca Ibrani 9 dan ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jadi dulu dalam perjanjian lama itu, Bapak Ibu Saudara, kalau orang mau menyucikan bait Allah dan mau mengadakan pengampunan dosa, harus ada korban, harus ada disembelih, yaitu domba. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dan tanpa penumpahan darah, tanpa kematian Yesus di kayu salib, tanpa Bapak Ibu Saudara darah Yesus di kayu salib, tidak ada pengampunan. Itu harus diingat. Kita menghargai Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus tidak menumpahkan darahnya di kayu salib, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kalau Yesus tidak menderita di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, sebab dikatakan bahwa hampir segala sesuatu disucikan menurut Taurat dan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, karena oleh Adam dan Hawa manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Bagaimana caranya supaya manusia itu diselamatkan oleh Tuhan? Bagaimana caranya supaya dosa manusia itu diampuni oleh Tuhan? Ada berapa peristiwa yang kita rayakan. Pertama itu kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia sebagai manusia. Selama 33 tahun Yesus melayani manusia di bumi. Yesus mengadakan mujizat-mujizat. Yang sakit disembuhkan, memberikan 5.000 orang makan, dan yang mati dibangkitkan oleh Tuhan, dan oleh kerasukan setan diusir oleh Tuhan. Peristiwa yang terbesar yang kita rayakan pada hari ini adalah bagaimana Yesus merelakan dirinya harus mati di kayu salib. Walaupun banyak orang agama-agama lain yang mengatakan mana Yesus yang mati. Bapak Ibu Saudara, sebab itulah dikatakan oleh Paulus dalam kitab Ibrani, sebab tanpa penumpahan darah di kayu salib tidak ada pengampunan. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dalam kitab perjanjian baru, dalam zaman yang baru ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak harus lagi memberikan korban anak domba, tapi lewat pengakuan dosa, maka darah Yesus menyucikan, mengampuni segala dosa. Sehingga Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran, tidak satu orang pun datang masuk dalam surga kalau tidak melalui Aku." Ayat itulah yang membuat orang agama-agama lain bertobat mengenal Yesus. Dan teruskan, Bapak Ibu Saudara, perjalanan menuju Via Dolorosa, perjalanan Yesus sampai dia ke Golgota, panjang. Bapak Ibu Saudara, perjalanan Yesus menuju Via Dolorosa, ada banyak jalan untuk Yesus. Pada waktu dia ditangkap dan pada waktu dia Yesus diadili, banyak orang memuja Tuhan Yesus. Yang 5.000 orang yang makan dengan Yesus itu, bahkan ada lagi 7.000 orang. Pada waktu Yesus di pengadilan, pada waktu Yesus diperhadapkan kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara, mereka lah yang makan 5.000
salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Betapa hebatnya si penjahat Barabas diganti dengan Yesus yang tidak melakukan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, sering juga seperti kita. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita yang sudah diampuni dosa kita oleh Tuhan, tapi seringkali kita mengatakan bahwa itu salibkan Yesus, salibkan Yesus. Padahal mereka sudah makan 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu Saudara, perjalanan menuju Via Dolorosa, kita mengetahui Bapak Ibu Saudara pada Yesus memikul salib. Dia pikul semua dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, dia dicambuk, dia dipukul, dan dia diludahi. Tapi ingat, satu kata pun tidak ada yang keluar dari perkataan Yesus. Dia diludahi. Bapak Ibu Saudara, siapakah mereka yang menghina Yesus? Siapakah mereka yang meludahi Yesus? Siapakah mereka yang menghujat Yesus? Adalah mereka yang pernah bersama-sama dengan Yesus. Mereka yang disembuhkan, mereka yang mati terus dibangkitkan, mereka yang buta melihat. Demikian juga orang Kristen sekarang, Bapak Ibu Saudara, sudah diberkati oleh Tuhan, sudah diampuni Tuhan dosanya, sudah ditolong oleh Tuhan, tapi seringkali kita bagaikan seperti bangsa Yahudi yang menghina Yesus, menudai Yesus, memaki-maki Yesus. Inilah perjalanan Bapak Ibu Saudara Yesus, perjalanan menuju Via Dolorosa. Dan tantangi semuanya, hadapi semuanya, dia pikul semuanya. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku, pikullah salib. Ya, karena Yesus sudah melakukan. Kalau saudara dihina menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, Yesus juga sudah dihina. Ya, kalau saudara dimaki-maki karena orang Kristen, Yesus juga sudah dimaki-maki. Kalau saudara diludai menjadi orang Kristen, Yesus juga sudah diludai. Jadi belum seberapa yang kita alami di dunia ini seperti yang dialami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita masih bersyukur di Sumatera Barat. Kalau kita lihat di Afrika, di negara-negara lain, di Timur Tengah, Bapak Ibu Saudara, di Pulau Jawa, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang-orang yang mengikut Yesus dapat aniaya, bahkan dibunuh oleh karena Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, jalan salib atau Via Dolorosa adalah jalan yang penuh penderitaan. Jalan salib atau Via Dolorosa adalah jalan yang penuh penderitaan. Sudah dipikul dosa manusia, sudah dikasih makan 5.000 orang, bahkan lagi semuanya, sudah diampuni Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu namanya bahwa perjalanan Yesus adalah penuh penderitaan. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan Bapak Ibu Saudara, sebab tanpa penumpahan darah di kayu salib tidak ada pengampunan bagi semua manusia. Karena darah Yesuslah, darah anak domba yang disalibkan di kayu salib, itulah yang mengampuni dosa manusia. Untuk menuju kemenangan harus melalui
pengorbanan. Untuk menuju kemenangan pengampunan dosa, memikul salib, yang pertama harus ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak ada keselamatan. Amin. Amin. Darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib, dan darah itulah yang memberi pengampunan kepada semua orang yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus, yang mau berkorban kepada Yesus. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen mau berkorban waktu untuk ke gereja beribadah, memberikan waktu kita untuk datang membaca firman Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah berkorban untuk saudara dan saya. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk menuju kemenangan, tidak ada kemenangan tanpa kematian. Itu ialah Yesus. Tidak ada Paskah hari Minggu, tidak ada kebangkitan hari Minggu tanpa ada kematian. Itulah Bapak Ibu Saudara. Tidak ada Tuhan atau yang dipercayai oleh manusia di dunia ini yang dikatakan nabi, yang dikatakan dewa, yang dikatakan ini Tuhan mati, disalibkan, bangkit pada hari selain Yesus. Amin. Amin. Bersyukurlah saudara, orang yang percaya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita hidup kekal. Karena apa? Karena Yesus sudah hari Paskah dibangkitkan dari kematian. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, tidak ada kemenangan, tidak ada keberhasilan, tidak ada pengampunan tanpa pertumpahan darah. Bersama dengan Indonesia merdeka, ada banyak. Siapa itu pahlawan yang masuk ke Sumur Buaya? Siapa? Berapa orang? Yang sekolah berapa orang? Pahlawan yang dimasukkan ke Sumur Buaya ada berapa? Batang lagi? Berapa orang? Berapa batang? 10. Berapa batang? Tambah lagi 3 yang mati. Berapa orang yang dibunuh hidup-hidup, dimasukkan ke buaya Taman Mini, ya? Ada yang dibunuh, ada yang diokupasi. Berapa orang? 5 tahun. Nggak tahu berapa orang masuk ke buaya? Haleluya. Siapa yang berapa orang yang mati di salib? Berapa orang yang mati di salib? 3. Nah, ini. Kasih dulu apa? Yang mati di salib berapa orang? Berapa orang yang mati di salib? 1, Yesus. Yang 2-nya tidak mati, ya kan? Tapi 3 orang di yang mati berapa orang? 1. Haleluya. Yang berapa orang pahlawan masuk ke buaya? 10 orang. 3 orang. Tidak ada merdeka Indonesia tanpa pengorbanan yang masuk ke buaya 7 orang. Siapa itu?
Dari pendeta. Hah? Bapak Siani. Bapak di situ, Bapak Siani. Siapa? Bapak Siani. Kan perempuan di situ. Dari pendeta. Amayani. Hah? Bapak sudah. Siapa? Raden Bapak Suparto. Apa? Oh, Raden Suparto. Siapa lagi? Ada 7 lah. Ya kan? Apa dikatakan di pendeta? Bedanya apa? Wattaquni Allah. Allah anakku. Kenapa? Bibir-bibirnya disiksa di pendeta. Ya kan? Dibikin juga Yesus kan pada waktu di pendeta mau dibunuh, mulai siksa apa dia? Amin. Tidak ada pengampunan tanpa darah Yesus. Coba dulu besok di kanan. Tidak ada pengampunan tanpa darah Yesus. Kalau istri di samping pukul, tidak ada. Tidak merdeka Indonesia kalau tidak ada berubah. Tidak ada pengampunan tanpa Yesus mati di kayu salib. Amin. Dalam itulah perjalanan menuju Via Dolorosa. Harus ada pengorbanan. Ya, hanya Tuhan kita seperti itu. Ya, Tuhan orang lain harus seperti itu. Hanya Yesus yang mengalahkan kematian. Hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Maka bangsa yang percaya kepadanya diberikan kehidupan yang kekal. Amin. Bangsa yang percaya kepadanya nanti dibangkitkan bersama-sama orang percaya. Amin. Amin. Ada 2 kehidupan kekal. Jangan lupa, kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus di surga. Ya kan? Mana saudara pilih kehidupan kekal bersama-sama yang diberikan Yesus kepada kehidupan kekal masuk dalam neraka selama dia hidup di makan. Tapi bersyukurlah saudara saya, kita yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diteruskan, ya. Bapak Ibu saudara, kematian Yesus dapat dilihat melalui 2 cara pandang yang berbeda. Kematian Yesus dapat dilihat melalui 2 cara pandang manusia yang berbeda. Yang pertama, kematian Yesus di kayu salib sebagai peristiwa sejarah yang terbesar. Kematian Yesus adalah sebagai peristiwa yang sejarah yang terbesar di dunia. Tidak ada Tuhan, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, agama apapun itu yang mati di kayu salib, yang menderita perjalanan ke Golgota dan yang dibangkitkan dari mati. Itu menjadi sejarah yang besar sampai seluruh dunia mengakui. Maka ada Jumat merah hari merah. Kenapa? Berarti semua manusia dan sejarah. Bapak Ibu saudara, sebab itulah peristiwa kematian Yesus di kayu salib yang kita rayakan pada hari ini
adalah peristiwa sejarah yang terbesar di dunia. Tidak ada manusia yang disalibkan, Bapak Ibu Saudara, yang mengamalkan kematian. Bisakah Yesus lepaskan saya? Bisa. Bisakah Yesus membunuh orang-orang yang menjadikan? Bisa. Pada waktu Petrus dan Yesus, pada waktu Yesus ditangkap oleh prajurit Romawi, dan Petrus memotong kupingnya prajurit, dan dia mengatakan, Petrus, salurkan pedang, sebab sudah tiba saatnya aku harus mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, bisakah Yesus tidak harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia? Tidak bisa, karena darah harus mati. Karena darah itulah yang menyucikan. Yang kedua, kematian Yesus sebagai bagian dari rencana Tuhan dan dalam penyelamatan manusia. Dalam kitab Penyelamatan kita baca bahwa sudah diselamatkan. Yohanes 3:16 sampai 8 ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yohanes 3:16 Apa semua? baca. Semua mengapa? Baca itu apa? Semua. Nomor 3 kalau lagi ingat. Bawa terus lagi. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tidak tunggal. binasa. Ya, kita juga percaya. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya ya, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Jadi wajib Yesus mati di kayu salib karena sudah ditentukan, dan dikatakan bahwa mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya memberi pengampunan kepada semua manusia. Dan teruskan, ya, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Itu sudah nubuatan, penggenapan firman Tuhan. Ya, Yesaya 53 ayat 3 dan 6. Ya, ayat 3 dan 6. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesiksaan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk di Tuhan. Ini nubuatan Tuhan, dan ini dialami Yesus di kayu salib. Dia dihina, menderita kesakitan, dan sehingga orang menutup mata dan tidak mau melihat Yesus. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditangguhnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulinya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Sebab sejarah dan perjalanan setiap orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang kena tulah. Jadi Yesus disamakan seperti mereka, mati di kayu salib dengan tulah. Dan teruskan, tetapi dia terpikat. Yesus terpikat
Tidak. Pas di ulu hati. Ini penggenapan firman Tuhan. Dan ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan Yesus mengorbankan dirinya, dihina, dimaki, dicaci, menderita, dan ditikam oleh karena pemberontakan saudara dan saya. Dia tanggung semua dosa itu, dia tanggung semua salib itu. Dia harus jalan beberapa kilometer untuk menuju Via Dolorosa itu atau Golgota. Dan dikatakan lagi, dia ditemukan oleh karena kejahatan kita. Dia disalib karena kejahatan saudara dan saya, karena dosa saudara dan dosa saya. Dia harus bisa mengampuni segala kejahatan, segala dosa kita. Siapapun Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara sudah di dalam kejahatan, dosa, berbagai dosa dan kejahatan. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Tidak ada keselamatan tanpa Yesus ditikam, dipaku, disalibkan. Tidak ada keselamatan Bapak Ibu Saudara tanpa Yesus disalibkan, tanpa Yesus ditikam oleh karena dosa kejahatan kita lah, dan tidak ada manusia yang diselamatkan. Maka bisa Rasul 4 ayat 12. Apa isinya? Siapa yang hafal itu? Tidak ada seorang pun yang datang ke dalam dunia. Tidak ada keselamatan di dunia ini selain di dalam Dia. Ya kan? Iya. Benar nggak? Tidak ada keselamatan di dunia ini karena Yesus mati di kayu salib, ditikam, dihina, dimaki, dicaci, dan pikul salib, dan harus dikuburkan. Oleh karena itu dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Maka Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan tidak ada keselamatan di dalam dunia ini selain di dalam Yesus Kristus. Ya, tidak ada keselamatan. Mau apa itu? Selain Yesus yang menyelamatkan. Pada sekalian sesaat seperti domba masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekali jahat. Tidak ada pengampunan kalau tidak ada jemaat untuk menanggung kematian. Kenapa Yesus mati? Karena manusia pun harus mati. Kenapa Yesus mati? Manusia dari debu kembali kepada debu. Ya. Tapi Yesus bangkit pada hari itu. Dia kalahkan kematian. Bapak Ibu Saudara. Ya terus. Ya, yang kedua, pengampunan dosa manusia. Dia harus mati di kayu salib supaya mengampuni dosa saudara saya. Ayat tadi sudah kita baca dalam Ibrani 9:22, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampun. Jadi kenapa Yesus mati di kayu salib? Untuk mengampuni dosa saudara saya. Itu kelebihan Bapak Ibu Saudara. Kalau orang berkata kepada kita, kenapa Yesus itu mati di kayu salib? Jawabannya ialah tanpa penumpahan darah, tanpa kematian Yesus di kayu salib, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa manusia. Hanya darah Yesus yang bisa mengampuni. Bapak Ibu Saudara. Dan saya katakan sekarang, kenapa gereja karismatik tidak makan darah?
tidak pakai darah. Dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan darah itu dilambangkan nyawa. Ya kan? Kalau ada darah, mati ke air. Tak mati kan? Ya kan? Darah kalau sudah dipotong, keluar darahnya mati. Maka Bapak Ibu Saudara, kenapa orang Kristen karismatik atau Kristen, kenapa kita tidak bisa makan darah? Karena darah itu lambang nyawa manusia. Pada waktu Yesus disalibkan, dia mengatakan kepada waktu salib, Eli, Eli sabachthani, mengapa engkau harus meninggalkan saya? Dan Yesus berkata kepada saya, harus dia berikan air juga. Dan tertumpah darah Bapak Ibu Saudara. Pada darah Yesus keluar, darah Yesus tercecer, maka diserahkanlah nyawanya kepada Tuhan. Karena darah itulah yang menyucikan dosa manusia. Itulah perjamuan Kudus. Bapak Ibu Saudara, itu yang dikatakan firman Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan, Bapak Ibu Saudara, jika engkau memotong binatang, jangan tampung darahnya, tapi tumpahkan ke tanah. Dalam kita imamat dikatakan seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, agama lain tidak dimakan. Ya. Jika engkau menyembelih binatang atau apapun domba, tumpahkan darahnya ke tanah. Karena itu lambang nyawa. Dari debu kembali kepada debu. Amin. 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 Tadi orang Batak juga potong baju bikin dari asam, langsung begitu dari Bapak Saudara. Sebab dikatakan Bapak Ibu Saudara, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa bagi semua manusia. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau saudara berpesta, ya, buat saya semua tidak berdarah. Karena gereja AKBP kemarin saya ketemu tidak berdarah semua. Saya tanya dia, bahasa benar-benar bapaknya lain Pak Doji pada sudah supaya benar sudah dan akan gereja kasih. Lainnya itu kesehatan yang pertama. Kedua apa? Darah. Karena di dalam darah itu semua penyakit. Kalau saudara mau ayam itu peokot, bilokot, apa saudara? Bodilon. Bodilon. Bodil. Bodilon. Semua penyakit di mana? Di mana semua penyakit? Di mana? Di mana itu letaknya? Di darah. Sudah penyakit darahnya campur lagi dari saya gula ya. Amin. Amin. Kalau ada jemaat kasih semua tidak campur darah, berdarah, ya kan? Harus kasih mati. Kalau berjalan itu harus sulit, masuk mata muda. Ya, pada waktu saya berpesta sama istri saya di rumah masjid, ribu
tidak boleh dapat yang berdapat. Waktu bapak saya tinggal, wah marah-marah semua orang. Saya bilang, tidak boleh pakai tangan. Orang semuanya bang, manusia sebagai bakter, sebagai tempat nama pesta awal. Tidak boleh pakai tangan. Wah ini mahobas. Kalau masih polisi cek, hidup apas, berbeda berburu bang. Roh mahobas ini. Dia spekulasi bapak guru. Perjalanan betul, ya kan? Amun pribadi. Itu kotor. Ini kebetulan sebagian. Kalau kamu lunak, kalau mau diperbilang doa, ya kan? Kenapa? Bukan kita sementara, tapi kita mau jadi teladan. Contoh, ya kan? Amin. Amin. Iya. Kata saya dari sini, kamu boleh sulit kan? Kamu boleh sulit, kamu bukan? Iya. Kenapa? Coba baca dulu yang merah itu. Suara siapa? Kita baca. Bukan pada Isak, suara berubah. Apalagi, aku nak bawa kita. Ibu salah. Baca tiba satu dua tiga, yang merah aja merah. 1 2 3. Dan tanpa penumpang darah tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan tanpa darah Yesus. Amin. 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 Iya. Sebab pengampunan dosa ada lewat cuma ada kematian Yesus. Iya. Terus kan yang ketiga, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Mengalahkan kuasa iblis. Tadi ada nyanyi menyenangkan. Ya, penyanyian konflik. Ya, bertambah sekali satu lagi. Ya, Lagi besar. ke-11. Mari tambah lagi. Amin. Yang merasa ibu tambah lagi. Ya kan? Tapi yang merasa seperti itu jangan. Harus itu kan? Ya. Ketiga, mengalahkan kuasa iblis. 1 Korintus 19 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Sengat kau ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kami syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh siapa? Oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Ya. Tunggu iman itu. Amin. Iman itu. Melek. Melek. Kalau kita kalau ingin kan fikir melepasan, betul kan? Kalau di gereja, amin. Dalam nama saya, amin. Dapat ada sih. Amin. Berkat Islam. Karena apa? Kemenangan, dan kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh siapa? Yesus. Oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Saya setuju Tuhan mati di kayu salib untuk memberikan kemenangan bagi kita. Ya teruskan Ibrani 2 ayat 14. Ya saya baca ini saja. Supaya kematian Yesus
supaya oleh kematian Yesus ia memusnahkan dia. Dia itu siapa? Iblis. Siapa? Iblis. Lewat apa? Kuasa atas semua. Lewat apa? Coba baca. Supaya oleh kematian apa? Dia memusnahkan dia. Siapa? Itu iblis. Oleh apa? Oleh apa? Oleh kematian Yesus. Ya kan? Percuma kita baca. Supaya oleh kematian Yesus memusnahkan dia. Siapa dia itu? Iblis. Siapa iblis itu? Iblis. Siapa iblis itu? Lucifer. Bapak tahu siapa iblis itu? Yang samping. Gak ada di samping kurang. Iblis itu yang samping. Gak ada. Iblis ada di samping. Ada tidak? Kenapa? Satu Petrus mengatakan iblis berkeliling, mengaum-ngaum, mencari Mangsanya. sama masanya, yang antuk, yang hadir, yang ngobrol, yang cerita. Itu masa iblis. Saudara bilang, saya bukan masa iblis. Saya bukan maksa iblis. Iblis sedang mengaum-ngaum di tengah-tengah kita mencari masa yang bisa ditemukan. Kalau ada di gereja tidur, tempat iblis. Kalau ada berbeda hati, men-TikTok, menapa itu? Men-Facebook, bilang, saya hampir menembus. Dari dulu. Sebab itulah supaya oleh kematian Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas. Jadi kalau dibilang kenapa Yesus mati kayu salib? Kenapa? Untuk Dua beda. Yang pertama, kenapa Yesus mati di kayu salib? Karena oleh darah Yesuslah ada pengampunan. Amin. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Karena kematian Yesuslah ia mengalahkan iblis. Amin. Amin. Anong lumawa na? Kurasa pikiran na aman ay magpapasbawas dulu. Sebab supaya oleh kematian Yesus ia memusnahkan iblis. Dan yang keempat, teruskan, ia memberikan kehidupan kekal. Sampai kehidupan kekal bersama Yesus. Sampai dan siapa yang Tuhan berikan kehidupan kekal di surga? Siapa itu? Doa baptis di neraka. Ibrani Yohanes 6:4, barang siapa makan dagingku berjalan kudus dan minum darahku berjalan kudus, ia mempunyai hidup yang sampai. Kok Yesus hidup kekal? anaknya. Yesus mati di kayu salib yang pertama apa? Pengampunan dosa. Yesus mati di kayu salib karena apa? Untuk mengalahkan Kuasa iblis. Yesus mati di kayu salib kenapa? Memberikan hidup yang kekal. kekal. Amin. 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 Kita akan masuk dalam perjalanan terus. Kembali musik kembali depan sama.
Ya. Coba sekali lagi yang ketiga itu. Kenapa Yesus mati kayu salib? Menggenapi nubuatan. Kenapa Yesus mati kayu salib? Pengampunan dosa. Karena tanpa darah tidak ada pengampunan. Kenapa Yesus mati kayu salib? Mengalahkan kuasa iblis. Mengalahkan kuasa iblis, memberikan kemenangan bagi setiap percaya. Kenapa Yesus mati kayu salib? Yang ketiga, memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Siapa yang tiga ini? Orang yang percaya. Siapa yang paling tiga ini? Saya. Berbahagialah saudara, sebab upahmu sama surga. Amin. Bersyukurlah Yesus mati kayu salib, dosa kita jauh. Bersyukurlah Yesus mati kayu salib. Karena apa? Karena Yesus mengalahkan iblis setan. Bersyukurlah Yesus mati kayu salib. Kenapa? Dia memberikan hidup kekal kepada saya.